Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar bersama untuk materi IPA kelas 7 semester Gasal bab kedua, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita mulai belajar, ayo kita like dan subscribe channel ini. Selamat belajar. Kita mulai dulu ya dari pengertian klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Misalkan di sini ada sebuah gambar dari helikopter, seekor orangutan, ada seekor burung merak, dan sebuah tas. Terus ada pertanyaan, manakah yang termasuk suatu benda? Betul sekali, yang termasuk suatu benda adalah sebuah helikopter dan sebuah tas. Lalu, manakah yang termasuk suatu makhluk hidup? Tepat sekali, yang termasuk makhluk hidup adalah seekor orangutan dan burung merak. Jika tadi kita bisa memisahkan mana yang termasuk suatu benda dan mana yang termasuk suatu makhluk hidup, maka kita akan mempelajari ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Kemudian yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Yang ketiga, yaitu bernapas. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan lingkungan atau adaptasi. Dan yang kedelapan adalah ekskresi atau pengeluaran zat sisa. Oke, mari kita mulai dari ciri yang pertama, yaitu bergerak. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya bergerak. Tetapi, gerak pada manusia dan juga pada tumbuhan itu berbeda. Jika gerak pada manusia dan hewan, kita bisa melihatnya karena adanya perubahan posisi, maka gerak pada tumbuhan itu berbeda. Misalnya saja kita dapat berjalan, berlari, kemudian kita dapat berenang. Itu semua karena manusia memiliki sistem gerak. Jadi, apa sih sistem gerak pada manusia? Sistem gerak pada manusia terdiri dari otot, tulang, dan juga sendi. Nantinya kita akan mempelajari ketiganya itu di kelas 8 ya. Nah, itu tadi gerak pada manusia. Jadi kalau gerak pada hewan bagaimana ya? Misalkan saja ada seekor ikan yang sedang bergerak di air. Ikan bergerak dengan apa ya? Tepat sekali, ikan bergerak dengan sirip dan ekor. Pada sapi, kambing bergerak dengan kaki. Untuk burung yang berada di udara, burung dapat bergerak dengan sayap dan juga kaki. Selain pada manusia dan hewan, tumbuhan juga bergerak. Tetapi pada tumbuhan hanya sebagian tubuhnya saja yang bergerak, sehingga pada tumbuhan tidak terlihat berpindah tempat. Kemudian untuk ciri yang kedua, yaitu memerlukan makanan dan minuman. Contohnya saja,
kita memerlukan nasi untuk makan, air untuk minum. Begitu juga pada hewan. Contohnya, kambing perlu makan rumput, kemudian sapi perlu makan rumput. Jadi, makanan yang kita makan kira-kira fungsinya untuk apa ya? Jadi, makanan yang kita makan itu sebagai sumber energi, yang nantinya sumber energi ini untuk aktivitas kita. Contohnya, menulis, berjalan, berlari, berenang, dan lain-lain. Untuk ciri yang ketiga adalah bernapas. Bernafas atau respirasi adalah proses menghirup oksigen atau O2 dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari tubuh. Pada manusia, bernapas dengan paru-paru. Di sini kita bisa lihat gambar dari paru-paru manusia. Kalau ikan, bernapas dengan insang. Lalu pada serangga, bernafas dengan apa ya? Ya, betul sekali. Pada serangga, bernapas dengan trakea. Lalu, apakah tumbuhan juga bernapas ya? Jadi, pada tumbuhan itu memperoleh oksigen dari lingkungannya dengan melalui pori-pori kecil yang ada di daun. Pori-pori kecil yang ada di daun disebut dengan stomata. Selain di daun, tumbuhan juga memiliki pori-pori kecil yang berada di batang, yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara, yang disebut dengan lentisel. Untuk ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Pengertian tumbuh atau pertumbuhan adalah pertambahan ukuran tubuh makhluk hidup yang tidak dapat kembali ke ukuran semula atau irreversibel. Sedangkan berkembang adalah perubahan organisme ke arah kedewasaan. Di sini bisa kita lihat ada sebuah ilustrasi dari tumbuh dan berkembang. Kita dapat membedakan antara tumbuh dan berkembang dari gambar berikut. Misalkan kita dimulai dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, balita, kemudian menjadi anak-anak ya yang bersekolah sampai dengan pra-remaja, kemudian menjadi seorang yang dewasa. Dari mulanya kita yang anak-anak, balita, sampai menjadi seseorang yang dewasa, kita tidak bisa kembali ke bentuk semula menjadi anak-anak. Itu disebut dengan irreversible atau tidak dapat kembali ke ukuran semula. Sedangkan pada berkembang, di sini ada contoh dari metamorfosis pada kupu-kupu. Jadi, diawali dari telur, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu muda, dan yang terakhir adalah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah ilustrasi dari perbedaan tumbuh dan berkembang. Untuk ciri yang kelima, yaitu berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan dan untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Untuk cara berkembang biak makhluk hidup, itu ada dua. Yang pertama, yaitu secara kawin atau seksual atau generatif.
Contohnya, ayam dengan bertelur, sapi dengan melahirkan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, secara tak kawin atau aseksual atau vegetatif. Contohnya, mencangkok, stek daun, stek batang, dan lain-lain. Untuk ciri yang keenam, yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Iritabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Rangsangan juga dapat berupa sentuhan, rasa, panas, dingin, cahaya, dan lain-lain. Misalkan saja pada tumbuhan putri malu. Daun tumbuhan putri malu sebelum kita sentuh akan terbuka. Tetapi setelah kita sentuh daun putri malu, maka akan menutup. Untuk ciri selanjutnya, yang ketujuh adalah adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi itu ada 3 macam. Yang pertama, ada adaptasi fisiologi, adaptasi morfologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi fisiologi, misalnya, ikan yang hidup di laut beradaptasi dengan cara banyak minum, tapi mengeluarkan urin yang sedikit dan pekat. Sedangkan ikan yang hidup di air tawar beradaptasi dengan sedikit minum dan mengeluarkan urin yang banyak dan encer. Yang kedua, adaptasi morfologi. Misalnya, bentuk kaki pada burung yang berbeda-beda sesuai dengan jenis habitatnya atau tempat hidupnya. Selain itu, misalkan bentuk paruh pada burung itu juga termasuk dalam adaptasi morfologi. Jadi, bentuk paruh pada burung itu sesuai dengan jenis makanannya. Untuk adaptasi yang ketiga, ada adaptasi tingkah laku. Contohnya, pada hewan mimikri, yaitu hewan bunglon, itu dapat berubah warna. Warna kulitnya itu menyesuaikan dengan warna tempat yang dihinggapnya. Untuk ciri makhluk hidup yang terakhir, yang kedelapan adalah ekskresi. Ekskresi adalah pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Jadi, zat-zat sisa ini harus kita keluarkan karena tidak baik jika disimpan dalam tubuh. Misalnya, saat kita berlari, kemudian kita berkeringat. Jadi, keringat itu merupakan zat sisa yang berupa air dan garam mineral yang dikeluarkan oleh tubuh. Demikian tadi, ada 8 ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari. Untuk bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup, akan kita pelajari di video berikutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.